Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kejadian pasal 22, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya, dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar dan menasihati kita iman yang berkualitas. Kalau kita bicara iman yang berkualitas, berarti ada iman yang tidak berkualitas. Dan dari firman Allah hari ini kita akan belajar iman yang berkualitas itu seperti apa. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana kepercayaan Abraham diuji ketika dia diminta untuk mempersembahkan anaknya. Dan dari peristiwa inilah kita akan belajar bagaimana Abraham memiliki iman yang berkualitas. Karena itu tidak heran kalau dia disebut sebagai bapak segala orang beriman. Karena imannya yang berkualitas itu. Lalu apa indikator, apa parameter dari iman yang berkualitas itu yang seperti apa? Saya melihat di sini ada dua parameternya. Yang pertama dalam ayat 2 firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Terus ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya. Ada firman, ada perintah untuk mempersembahkan anaknya. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham melaksanakan perintah itu. Disinilah saya melihat iman yang berkualitas. Yang pertama adalah iman yang taat. Ketika ada perintah untuk mempersembahkan anaknya, Abraham melaksanakan perintah itu. Tanpa berpikir panjang, tanpa mengajukan pertanyaan kepada Tuhan, dia langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi iman yang berkualitas itu adalah iman yang disertai dengan ketaatan. Atau iman yang taat. Jadi iman yang tidak disertai ketaatan, itu iman yang kosong. Itu iman yang tidak berkualitas. Itu iman yang mati. Kalau kita bandingkan dengan kitab Yakobus, itu iman yang mati. Jadi karena itu sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar menjadi umat yang taat. Karena kualitas iman kita itu akan terlihat dari sejauh mana ketaatan kita kepada perintah-perintah Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, itu salah satu tolok ukur dari iman yang berkualitas. Jadi iman yang berkualitas itu tidak dilihat karena kita pakai kalung salib. Iman yang berkualitas itu tidak dilihat karena di rumah kita ada gambar Yesus, ada gambar salib. Tetapi lebih kepada bagaimana praktek kehidupan kita, bagaimana pengalaman hidup kita sehari-hari, apakah kita menjadi orang yang taat kepada firman-Nya atau tidak. Betapapun kita berbicara tentang iman, mau mulut sampai berbusa-busa model apapun juga, tapi kalau hidup kita tidak disertai ketaatan, iman kita tidak disertai ketaatan, maka itu iman yang omong kosong. Itu iman yang tidak berkualitas. Tapi iman yang berkualitas adalah iman yang disertai ketaatan. Jadi ketaatan itu harus menjadi habits kita. Ketaatan itu harus terus-menerus kita perjuangkan dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena ketika kita bicara ketaatan, maka itu bukti iman yang tidak bisa dikamuflase.
itu bukti iman yang tidak bisa direkayasa. Karena dalam banyak hal kita bisa kamuflase, tapi ketaatan kita itu tidak bisa dikamuflase. Jadi hal yang pertama, indikator parameter iman yang berkualitas adalah iman yang taat. Yang kedua, dalam ayat 3, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya, ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Di sini kita melihat bagaimana Allah menguji Abraham dalam ayat ini, dan kita melihat bagaimana ujian iman dari Abraham itu dia bisa menang. Jadi dari sini saya melihat iman yang berkualitas. Indikator yang kedua adalah iman yang teruji, iman yang menang terhadap ujian. Tidak bisa dipungkiri dalam realita hidup kita sebagai manusia, Tuhan seringkali mengizinkan ujian iman. Seringkali Tuhan mengizinkan berbagai problematika hidup, berbagai pergumulan hidup, berbagai persoalan, kesulitan hidup. Seringkali itu untuk menguji sejauh mana kualitas iman kita. Dan iman yang berkualitas adalah iman yang teruji, iman yang menang terhadap ujian. Itu berarti bahwa dalam situasi dan kondisi apapun juga, kita sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar supaya kita menang terhadap ujian iman. Jadi ketika kita menghadapi pergumulannya, kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh kecewa ataupun frustasi. Karena ketika kita kecewa, putus asa, itu artinya bahwa kita kalah dalam ujian iman itu. Berarti iman kita tidak teruji. Tapi saya percaya ketika kita menghadapi ujian iman, kita tetap tegar, kita tetap kokoh, kita tetap bersyukur kepada Tuhan, maka itu berarti iman yang berkualitas karena iman yang teruji. Jadi iman yang berkualitas itu seringkali harus melalui ujian iman dari berbagai hal dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Abraham, bagaimana dia mengalami ujian iman yang sangat berat, yang sangat sulit, tapi dari firman Allah hari ini kita melihat bagaimana dia bisa menang terhadap ujian iman itu. Dan itu iman yang berkualitas. Sehingga kita harus terus belajar dan terus berusaha untuk menang dalam ujian iman, karena ketika kita menang dalam ujian iman, itulah iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami, menasihati kami iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Yaitu iman yang taat, iman yang teruji. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tanpa berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.